Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Indah dari kelas 11 IPA 6, nomor absen 35. Di sini saya akan menjelaskan tentang koloid. Sifat-sifat koloid. Yang pertama, ada efek Tyndall. Efek Tyndall adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Efek Tyndall terjadi karena partikel koloid yang berupa ion atau molekul dengan ukuran cukup besar mampu menghamburkan cahaya yang diterimanya ke segala arah meskipun partikel koloidnya tidak tampak. Ini adalah gambar dari efek Tyndall. Sumber cahaya yang mengenai koloid, beberapa cahaya yang ditangkapnya dihamburkan pada efek koloid tersebut. Contoh efek Tyndall dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, terjadinya warna merah dan jingga di langit pada pagi atau sore hari, dan terjadinya warna biru di langit pada siang hari. Yang kedua, sorot lampu mobil atau sepeda motor pada kondisi udara berkabut tampak jelas. Yang ketiga, sorot lampu proyektor di gedung bioskop akan tampak jelas saat ada asap rokok. Hal ini mengakibatkan gambar film di layar menjadi kabur. Ini adalah gambar-gambar dari efek Tyndall. Yang kedua ada gerak Brown. Gerak Brown adalah gerakan acak partikel koloid dalam medium pendispersinya. Gerak acak ini disebabkan oleh tumbukan tidak seimbang antara partikel terdispersi dengan partikel medium pendispersi. Untuk melihat gerak Brown, bisa menggunakan mikroskop ultra. Ini merupakan gambar dari gerak Brown. Yang ketiga ada elektroforesis. Elektroforesis adalah peristiwa pergerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Elektroforesis membuktikan bahwa partikel koloid memiliki muatan. Ketika listrik dialirkan, maka koloid akan bergerak menuju arah kutub yang berlawanan. Ini merupakan gambar dari elektroforesis. Yang keempat ada adsorpsi. Adsorpsi adalah proses penyerapan suatu partikel zat, baik berupa ion, atom, maupun molekul pada permukaan zat tersebut, sehingga koloid akan memiliki muatan listrik. Adsorpsi terjadi karena adanya gaya tarik yang tidak seimbang pada partikel zat yang berada pada permukaan absorben. Jika koloid menyerap ion positif, maka permukaan koloid akan bermuatan positif. Sebaliknya, jika koloid menyerap ion negatif, maka permukaan koloid akan bermuatan negatif. Contoh absorpsi ion oleh partikel koloid, yaitu ada besi 3 hidroksida dan arsenik trisulfida. Koloid besi 3 hidroksida bermuatan positif karena menyerap ion H+ atau ion positif. Sedangkan koloid arsenik trisulfida bermuatan negatif karena menyerap ion S2- atau ion negatif. Yang kelima ada koagulasi. Koagulasi adalah peristiwa pengendapan partikel-partikel koloid sehingga fase terdispersi terpisah dari medium pendispersinya. Koagulasi disebut juga penggumpalan. Koagulasi terjadi karena partikel koloid memiliki muatan yang berlawanan, sehingga saling menetralkan. Keadaan ini mengakibatkan penggabungan partikel koloid sehingga ukuran partikelnya menjadi lebih besar, hingga berukuran suspensi. Cara penetralan untuk mencapai koagulasi. Yang pertama, pencampuran koloid positif dan koloid negatif. Maka kedua muatan akan saling menetralkan sehingga muatan hilang. Akibatnya terjadilah koagulasi atau penggumpalan. Cara yang kedua yaitu menambahkan larutan elektrolit.
Koloid positif akan dinetralkan oleh anion dari elektrolit. Sebaiknya, koloid negatif akan dinetralkan oleh kation dari elektrolit. Jika keduanya sudah netral, maka akan terjadi koagulasi atau penggumpalan. Proses koagulasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penggumpalan lumpur atau tanah liat pada proses penjernihan air menggunakan tawas. Yang kedua, penetralan albumunoid dalam darah sehingga mengakibatkan penggumpalan yang dapat menutup luka. Yang ketiga, penggumpalan debu atau asap pabrik dengan alat koagulasi listrik. Ini merupakan skema dari proses koagulasi limbah cair dari industri. Sifat yang keenam adalah dialisis. Dialisis merupakan cara mengurangi ion-ion pengganggu yang terdapat dalam sistem koloid menggunakan selaput semi-permeabel. Koloid yang sudah ada ion-ion pengganggu dimasukkan ke dalam membran semi-permeabel lalu dialiri air. Maka ion-ion pengganggu akan terdorong oleh air melalui membran. Ukuran ion ini lebih kecil dibanding ukuran pori-pori membran, jadi bisa keluar. Sedangkan ukuran koloid lebih besar dibanding ukuran pori-pori membran, sehingga tidak bisa keluar dari membran. Nah, ini adalah gambar dari skema dialisis. Yang ketujuh, ada koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang dapat melindungi koloid lain agar tidak terjadi koagulasi. Koloid pelindung bekerja dengan cara membentuk lapisan di sekeliling partikel koloid lain. Lapisan ini berfungsi sebagai pelindung muatan koloid sehingga partikel koloid tidak menggumpal atau terpisah dari mediumnya. Ini merupakan struktur koloid pelindung. Ada partikel koloid pelindung dan partikel koloid yang dilindungi. Contoh penggunaan koloid pelindung dalam dunia industri. Yang pertama ada lecitin, yaitu pelindung yang menstabilkan butiran-butiran halus air di dalam margarin. Yang kedua ada gelatin, koloid pelindung untuk mencegah terbentuknya kristal es dalam es krim. Yang ketiga ada minyak silikon, yaitu melindungi campuran zat warna dan oksida logam dalam cat. Ini merupakan contoh penggunaan koloid pelindung dalam dunia industri. Yang kedelapan ada koloid liofil dan liofop. Koloid liofil dan liofop digolongkan ke dalam koloid tipe sol. Koloid sol dibedakan menjadi dua, yaitu sol liofil dan sol liofop. Sol liofil adalah sol yang fase terdispersinya mempunyai afinitas besar dalam menarik medium pendispersinya. Hal ini terjadi karena antara fase terdispersi dan medium pendispersinya terjadi gaya tarik-menarik, biasanya ikatan hidrogen. Sol liofop adalah sol yang fase terdispersinya mempunyai afinitas kecil terhadap medium pendispersinya. Jadi, tidak ada gaya tarik-menarik antara fase terdispersi dengan medium pendispersinya. Perbandingan sol liofil dan sol liofop. Nah, ini adalah tabel perbandingan sol liofil dan sol liofop. Secara sifat, berdasarkan daya adsorpsi terhadap medium, sol liofil itu kuat, mudah mengadsorpsi mediumnya sehingga ukuran partikelnya dapat semakin besar, sedangkan sol liofop tidak mengadsorpsi mediumnya. Berdasarkan efek Tyndall, sol liofil kurang jelas, sedangkan sol liofop sangat jelas. Berdasarkan viskositas atau kekentalan, sol liofil lebih besar dari mediumnya. Sedangkan sol liofop hampir sama dengan mediumnya. Berdasarkan koagulasi, sol liofil sukar terkoagulasi. Sedangkan sol liofop mudah teragulasi atau kurang stabil.
Nah, berdasarkan yang lain-lain ini, soliofil bersifat reversibel. Jika sudah terkoagulasi, dapat dengan mudah dijadikan koloid kembali. Sedangkan soliofob bersifat irreversibel, atau jika sudah menggumpal, sukar diubah menjadi koloid kembali. Contoh dari soliofil adalah sabun, deterjen, agar-agar, kanji, dan gelatin. Sedangkan soliofob contohnya adalah sologam, darasol, FeOH3 atau besi 3 hidroksida. Penerapan koloid di bidang industri. Yang pertama ada karet. Getah karet merupakan koloid tipe sol, yaitu dispersi koloid fase padat dalam cairan. Karet atau yang disebut pada kimia C5H8X diperoleh dengan cara mengkoagulasikan getah karet dengan asam formiat HCOH atau asam asetat CH3COH. Dengan demikian, karet akan menggumpal dan terpisah dari medium pendispersinya. Yang kedua ada cat. Cat merupakan koloid tipe sol cair. Dalam pembuatan cat, partikel-partikel padat diserpikan dalam suatu pelarut berwujud cair. Partikel ini dihaluskan hingga berukuran partikel koloid. Agar kestabilan cat tetap terjaga dan bahan-bahan yang didispersikan tidak menggumpal atau tidak mengendap, maka cat ditambahkan emulgator. Bahan pewarna cat juga dapat pudar oleh cuaca panas. Maka cat ditambahkan zat pelindung yang berfungsi melindungi bahan pewarna atau bahan padat lain yang akan menempel pada bahan yang dicat. Nah, ini adalah gambar dari karet dan cat. Yang ketiga ada pemutihan gula. Gula tebu yang masih berwarna kecoklatan bisa diputihkan dengan cara gula dilarutkan ke dalam air dan dialirkan melalui sistem koloid tanah, diatome, atau karbin. Partikel koloid akan mengabsorpsi zat warna dari gula tebu sehingga gula menjadi putih. Yang keempat, pengambilan endapan pengotor. Gas atau udara yang dilepaskan dari suatu industri mengandung zat pengotor berupa partikel koloid bermuatan. Pengotor ini dapat dipisahkan dengan cara menarik partikel koloid menggunakan alat mengendap elektrostatik atau biasa yang disebut kotrel. Alat ini memiliki pelat logam yang bermuatan berlawanan dengan partikel koloid. Nah, ini adalah gambar dari gula dan gambar dari gas atau udara yang dilepaskan dari suatu industri. Yang kelima ada pewarnaan kain. Kain berwarna terlebih dahulu diwarnai zat pewarna dengan cara pencelupan. Kualitas kain yang dicelup bergantung daya serap kain terhadap zat pewarna. Kain yang dicelup terlebih dahulu dicampur dengan garam, Al2SO43. Ketika dicelupkan ke dalam larutan pewarna akan dihasilkan koloid AlOH3, sehingga kain akan mudah menyerap. Yang keenam ada penjernihan air. Air PDAM mengandung partikel koloid yang bermuatan negatif. Partikel koloid tersebut dapat dipisahkan dengan penambahan tawas. Ion Al3+ akan terhidrolisis membentuk partikel koloid AlOH3 yang bermuatan positif melalui reaksi berikut, yaitu Al3+ ditambah 3H2O menjadi AlOH3 plus 3H+. Senyawa AlOH3 akan menetralkan muatan negatif dari partikel koloid dalam air keran dan menggumpalkannya. Dengan demikian, partikel tersebut akan mengendap bersama tawas karena pengaruh gravitasi. Ini merupakan gambar dari pewarnaan air dan ini merupakan skema dari penjernihan air. Tawas dan kapur ditambahkan, lalu terjadi pengendapan. Pada proses penyaringan pasir dan kerikil, selanjutnya ditambahkan AlOH3 sebagai karbon aktif. Pada proses absorpsi,
Kemudian ditambahkan kapur pada proses disinfeksi dan terjadilah air bersih. Selesai. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.